Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada hari ini, Sabtu 20 Maret 2026 dalam Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pada malam tadi Engkau boleh menjagai kami, dan pagi ini Kau membangunkan kami Tuhan. Kami menyerahkan semua aktivitas kami di hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun nats yang mendasari untuk renungan kita pada hari ini diambil dari Markus 2 ayat 17. Saya akan pertama membaca dalam bahasa Batak. Markus bindu 2 ayat 10 itu, alai umbegei Yesus ni nama mandok nasida. Apalana riko ti akan hisar pandoni di akan hasitando dang naro au manjau aka partigor aka pardosado. Dalam bahasa Indonesia Markus 2 ayat 17, Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Adapun tema pada hari ini adalah Yesus mengampuni. Nas renungan hari ini adalah kabar baik bagi kita bahwa Yesus yang adalah Allah dalam rupa manusia datang bukan untuk memanggil orang yang benar, apalagi yang merasa benar atau saleh, melainkan orang berdosa untuk bertobat. Sama seperti halnya tabib atau dokter. Tentunya mereka datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi orang yang dalam keadaan sakit atau tidak sehat. Yesus hadir untuk semua orang, terutama mereka yang merasa diri berdosa dan membutuhkan pengampunan. Ia datang untuk menyembuhkan, bukan untuk menghakimi. Dan melalui persekutuannya dengan orang berdosa, ia menunjukkan kasih karunia dan belas kasihan yang luar biasa. Yesus tidak membatasi dirinya pada orang yang merasa dirinya suci atau saleh. Sebab tidak ada seorang pun yang benar atau baik, karena semuanya telah jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatannya. Tuhan Yesus hadir dan menjangkau mereka yang merasa jauh darinya. Ia datang untuk menawarkan pengampunan dan keselamatan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka. Ia datang sebagai tabib yang menyembuhkan luka-luka rohani dan menawarkan pemulihan. Hal ini ditunjukkannya melalui sikap
mau bergaul, bahkan makan dan minum bersama pemungut cukai atau orang berdosa lainnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak takut untuk terlibat dengan orang-orang yang dianggap najis atau terbuang oleh masyarakat pada waktu itu. Apa yang kita perlu respon dari firman Tuhan pada hari ini pertama adalah panggilan pertobatan. Yesus memanggil orang berdosa untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Yang kedua adalah dokter ilahi. Yesus bergaul dengan orang-orang yang disingkirkan masyarakat, pemungut cukai, orang cacat, pendosa, karena merekalah yang membutuhkan pengampunan dan kasih Allah. Dan yang terakhir, kasih karunia ini menekankan bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang didapat melalui pengakuan dosa, bukan usaha manusia untuk menjadi sempurna sendiri. Gereja sebagai tubuh Kristus di dunia ini harus menunjukkan sikap itu melalui keterbukaannya dan kepekaannya untuk menjangkau semua orang dengan kasih dan pengampunannya. Gereja menjadi tempat di mana orang-orang berdosa merasa dirinya diterima dan diampuni, bukan dihakimi. Dan sebagai pribadi yang berdosa, jangan ragu untuk mendekat pada Yesus dan menerima pengampunannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan iman kami Tuhan, agar kiranya selalu memohon kepadamu, selalu memohon untuk pengampunan dosa yang hanya dari Engkau ya Tuhan. Dan ajarkan kami hari demi hari Tuhan, untuk selalu bertobat ya Tuhan, untuk selalu merubah tingkah laku kami Tuhan, yang selalu tidak taat terhadap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.